Produk hukum hingga kini masih menjadi masalah di Indonesia. Banyak orang tidak bersalah menjadi korban hukum. Ini diperkeruh dengan adanya UU ITE. Berdasarkan data laporan SafeNet, korban permasalahan hukum dalam 9 tahun terakhir ini mencapai 400 laporan dan korban salah tangkap mencapai 59 kasus. Tidak sampai di situ, permasalahan integritas dan kualitas aparat penegak hukum di Indonesia turut ambil peran dalam hal ini. Banyak kasus yang justru merugikan para korban dengan keputusan-keputusan aparat penegak hukum yang memilukan. Masih hangat dalam ingatan, drama panjang kasus Baik Nuril yang dirugikan keputusan aparat penegak hukum. Kasus ini memicu munculnya banyak simpatisan hingga muncul tagar Save Baik Nuril untuk mendesak Presiden turun tangan dalam memberikan grasi dan amnesti. Mirisnya, bukan hanya Baik Nuril yang menjadi korban. Amak Sinta yang membela diri, Nenek Asyumi yang hanya memungut kayu, turut menjadi korban dari keputusan tidak adil dari para aparat penegak hukum ini. Pada video kali ini, kita akan menelusuri apa saja yang melatar belakangi minimnya literasi hukum para aparat penegak hukum di Indonesia serta bagaimana solusinya. Ya, untuk lampu itu boleh nggak dieksploitasi? Terus lampu gimana? Dari sisi lingkungan itu. Iya, Kalau boleh, Meskipun RKUHP dan UU ITE sudah direvisi dan kepercayaan publik akan wajah hukum di Indonesia meningkat, namun masih banyak yang kerap menjadi korban keputusan-keputusan aparat penegak hukum. Apa sebenarnya yang menjadi penyebab terus timbulnya tafsir keliru dari aparat penegak hukum ini? Terkait dengan hukum pidana nih, kan kita banyak melihat kasus-kasus yang tidak memberikan rasa keadilan di masyarakat sehingga menimbulkan protes gitu. Banyak kan putusan-putusan itu putusan pengadilan misalnya yang ternyata tidak menjadi suatu landmark decision atau tidak menjadi suatu putusan yang punya kualitas yang baik gitu. Kita melihat ada banyak kasus seperti Baik Nuril, ada kasus nenek-nenek yang mencuri kakao terus dipidana, ada korban salah tangkap, paling banyak itu korban UITE, bahkan data yang kami lihat di SafeNet yang kami baca itu sampai 400. Nah, apakah semua ini terjadi karena kualitas aparat
kita yang masih belum mumpuni gitu, hanya memahami hukum secara tekstual, atau ada faktor lain Pak kira-kira? Iya, memang ada berbagai banyak faktor yang berkelindan ya ketika kita bicara kualitas putusan. Nah, pertama tentu bicara dari aparat penegak hukum dalam hal ini, mulai dari kepolisian, kemudian dari jaksa sampai dengan hakim gitu. Nah, kalau kita bicara soal kualitas putusan, pertama harus dilihat itu dari bagaimana sistem peradilan pidananya. Yang pertama, di kepolisian itu masuk kasus kan, kasus mulai dari penyelidikan dan penyidikan. Nah, penyelidikan ini mencari perbuatan pidana. Nah, kemudian penyidikan ini menentukan tersangka. Nah, selama ini yang saya lihat, kasus-kasus ini tidak banyak yang objektif. Harusnya kasus yang sudah memenuhi unsur pidana, harusnya kan penyidikan, logikanya begitu secara kuat. Tapi ada kasus kekerasan seksual yang terjadi, yang diadvokasi oleh teman-teman di UNRAM, kasusnya sudah terpenuhi unsur, tapi tidak lanjutkan penyidikan. Sebaliknya, ketika ada kasus ini tidak ada unsur pidananya, tapi rentan terhadap terpaksa didorong ke penyidikan. Akhirnya apa? Itu jaksa kemudian melakukan penuntutan, akhirnya ke sidang pengadilan, itu pengaruh juga mulai dari saluran kepolisian itu selama yang saya lihat gitu. Nah, di samping itu juga kualitas pembuatan dakwaan. Nah, hakim menentukan putusan itu sesuai dakwaan. Nah, dakwaan misalnya kan jenis dakwaan kan banyak. Ada dakwaan tunggal, ada dakwaan alternatif, dakwaan subsidiar, dakwaan gabungan, dakwaan dakwaan yang kombinasi gitu. Nah, ini akan mempengaruhi gitu. Akan mempengaruhi kualitas putusan hakim. Hakim memutuskan itu sesuai dengan dakwaan. Nah, artinya tidak bisa kita lihat hanya hakim saja, tapi bagaimana pembuatan dakwaan. Misalnya beberapa perbuatan. Harusnya perbuatan ini misalnya beberapa perbuatan yang alternatif atau subsidiar, tetapi ini di dakwaan tunggal. Ini mempengaruhi putusan hakim jadinya. Karena kasusnya misalnya cenderung dipaksakan, minim alat bukti, hakim misalnya susah juga untuk memutuskan itu. Nah, itu sampai dengan jaksa. Kemudian yang ketiga, hakim. Kualitas hakim kita. Hakim kita masih minim menggunakan metode refinding atau penemuan hukum. Ya, penemuan hukum ini yang harus dilakukan oleh hakim itu harus menggali hukum. Nah, misalnya menggali undang-undang, terus kemudian menggali kebiasaan, kemudian menggali doktrin, teori-teori, prinsip. Ini harus dilakukan hakim. Hakim selama ini cenderung menjadi robot undang-undang gitu. Dia tidak memahami konsep refinding. Jadi mereka hanya mengikuti SOP. Misalnya mereka diberikan pelatihan nih sama Mahkamah Agung. Semacam dibuat standar kalau ini premis mayornya, premis minor, ini konklusinya. Jadi semacam membuat robot. Hakim itu minim soal bagaimana menemukan hukum, menggunakan metode penafsiran. Banyak jenis metode penafsiran yang bisa digunakan oleh hakim, ini tidak digunakan. Artinya faktor-faktor penegak hukum ini memang menjadi suatu yang faktor utama menurut saya, dan berkelindan juga dengan faktor-faktor lain, misalnya kualitas produk peraturan perundang-undangan kita. Karena produk peraturan perundang-undangan kita minim keterlibatan, nah jadinya ini juga mempengaruhi, ya berkelindan ya. Nah, kemudian kultur juga gitu ya. Jadi menurut saya itu ya faktornya yang berkelindan, mulai dari yang paling penting itu struktur penegak hukumnya, kemudian faktor substansi juga mempengaruhi, dan faktor kultur ya, kultur yang membentuk dari penegak hukum kita. Nah, terkait juga berarti para penegak hukum kita ini masih sangat kaku gitu untuk menafsirkan hukum gitu ya. Iya, sangat kaku karena tadi itu karena kita dibangun dari pendidikan yang kaku juga, misalnya seperti hakim. Jadi hanya di kelas. Jadi pendidikan hukum kita sekarang harus melihat dua hal gitu. Jadi aspek idealismenya dan aspek praktisnya ya, atau prakteknya gitu. Selama ini kita anak-anak fakultas hukum, saya dulu pernah juga mendapat mata kuliah misalnya praktek peradilan, tapi tidak mendapatkan esensinya. Makanya itu saya ingin ketika saya mengajar itu, saya juga membuat semacam lembaga di luar. Teman-teman langsung bisa terlibat langsung, membela. Saya di kelas berbicara keadilan, bicara bagaimana proses
peradilan pidana, tapi ternyata kenyataan di lapangan berbeda. Makanya saya kemudian mahasiswa, ketika ilmu hukum kita dicederai, praktek tidak sesuai ilmu, makanya kami sempat demo gitu, mengadvokasi kasus, karena kami harus memperjuangkan ilmu hukum tidak seperti ini, hukum itu tidak seperti ini gitu. Makanya kami lakukan aksi demonstrasi bersama dosen. Kami ingin menyampaikan bahwa hukum ini tidak kaku gitu, yang kaku itu pikiran penegak hukum gitu. Nah, ini yang harus kita perbaiki, karena cenderung kalau penegak hukum ini membaca hukum secara utuh, ini kita akan mendapatkan tujuan kita. Tapi selama ini kan hanya membaca pasal, kemudian di pasal itu kan ada unsur-unsur. Mereka juga punya semacam, mereka mengikuti kebiasaan mereka dalam, ini kan kebiasaan, ini tradisi. Jadi mereka tidak melihat hukum, penafsiran gitu. Misalnya penjelasan undang-undang atau sejarah pembentukan hukum itu tidak dilihat. Mas Rifki nih, bagaimana kira-kira kualitas penegakan hukum di Indonesia ini seperti apa sih kira-kira? Menurut saya ya, kalau menurut saya sih masih kurang gitu. Masih kurang dalam profesionalitasnya. Mungkin ada dari aparat hukum itu belum tahu fungsinya sendiri atau gimana, karena yang kita tahu yang sekarang ini juga banyak yang masuk kerja jalur orang dalam. Itu aja. Menurut pandangan saya bahwa penegak hukum saat ini rankingnya masih sama aja dari dulu ya. Saya lihat bahwa ternyata penegak hukum ini yang seharusnya mereka memberikan contoh baik terhadap melakukan penegakan hukum di negara kita, tapi dan kemarin juga kita sudah melihat salah satu contohnya, ada oknum jenderal yang melakukan salah satu pelanggaran hukum, dan saya kira itu adalah salah satu contoh besar yang dilanggar oleh aparat penegak hukum. Ya, menurut Mbak kira-kira kualitas aparat penegak hukum kita tuh kayak gimana? Jauh lebih baik kah atau jadi semakin buruk kah di zaman sekarang? Jadi menurut pendapat saya pribadi, ini aparat kita ini semakin buruk. Soalnya dari sistemnya aja itu udah kelihatan dia tajam ke bawah tapi tumpul ke atas gitu, Mas. Jadi itu menurut saya. Dan khususnya di NTB, Tenggara Barat, kasus kemarin terkait dengan pelecehan seksual, kekerasan seksual yang melibatkan 10 mahasiswa di perguruan tinggi se-Nusa Tenggara Barat, itu yang melibatkan 10 mahasiswa, itu kasus bergencar sudah 2 tahun lamanya. Tetapi sampai sekarang belum ada, bahkan kasus itu sudah diberhentikan dengan hukum karena memang dengan dalih bahwasannya korban itu mencabut laporan, sedangkan secara normatifnya itu tidak bisa dicabut karena itu merupakan delik biasa, bukan delik aduan. Itu menurut saya terkait dengan penegak hukum di negara kita, khususnya di negara Indonesia. Kalau saya lihat nih, Mas, kita juga tidak perlu muluk-muluk lah memperpanjang bahwasanya kasus penegak hukum negara kita Indonesia itu sedang baik-baik saja. Menurut saya untuk saat ini tidak baik-baik saja. Karena apa? Masih banyak nih kasus-kasus terutama tentang kasus pidana ya, yang masih penyelesaian kasusnya itu masih mengambang alias tidak diselesaikan sesuai dengan prosedurnya, dan juga masih ada beberapa kasus-kasus yang diselesaikannya itu tidak, maksudnya itu belum, istilahnya itu dikatakan belum sesuai lah gitu, belum sesuai dengan kita lihat sekarang bagaimana prosedur penyelesaian hukumnya, masih banyak mengambang, artinya penyelesaian kasusnya itu masih di tengah jalan, tidak selesai secara tuntas.
menyeluruh. Berarti penting ya hukum ditafsirkan tidak hanya sekedar tekstual atau gramatikal ya, butuh ada perspektif yang lain. Misalnya perspektif apa sebagai ini Pak, sebagai apa namanya solusi gitu? Ya. Menegakkan hukum tadi seperti yang saya bilang tidak hanya dalam tekstual saja, tapi di belakang penegakan hukum itu harus ada moralitas, terutama dari penegak hukumnya. Penegak hukumnya harus punya moralitas dan integritas yang bagus, sehingga ketika menjalankan, melaksanakan, menginterpretasikan hukum itu ya menjadi lebih baik. Jadi kalau tidak ada moralitas di belakang itu di dalam diri penegak hukum ya kita akan menemukan kasus-kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh penegak hukum itu sendiri. Nah, terkait juga dengan ini kan Bapak kan sebagai dosen Fakultas Hukum Unram kan, apakah memang di Fakultas Hukum Unram itu sudah menerapkan sistem pembaruan pembelajaran hukum gitu, pembelajaran hukum yang interaktif dengan memasukkan etika hukum tadi, etika hukum, filsafat hukum, dan keadilan gender ke dalam kurikulum ataukah bagaimana gitu? Apakah itu dibahas secara kurikulum atau di sisi-sisi mata kuliah mungkin disinggung terkait dengan itu? Oke. Kalau bicara tentang pembelajaran di Fakultas Hukum ya, sebenarnya kita di kurikulum itu untuk pembelajaran itu tidak hanya melihat dari segi psikomotoriknya saja, kemahiran dia berhukum saja, argumentasi saja, tidak. Tapi salah satu yang dinilai juga terkait dengan sikap, integritas, itu juga menjadi satu penilaian. Kita misalnya di Universitas Mataram sudah menerapkan ada yang namanya proses pembelajaran case based learning, ada project based learning. Nah, case based learning itu bagaimana kemudian mahasiswa lebih interaktif dengan dosennya. Nah, di dalam interaktif itu ada menganalisis berbagai macam kasus hukum. Kasus hukum juga yang dianalisis bukan hanya dilihat dari dia melanggar pasal berapa, ini terkait dengan pasal berapa, tapi bagaimana argumentasi yang lebih dalam. Misalnya seorang dihadapkan di muka hukum, apakah itu sudah sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan atau tidak. Itu juga diajarkan. Nah, artinya sebenarnya sudah ada upaya untuk bagaimana memperbaiki pembelajaran di dalam kurikulum Fakultas Hukum itu saja. Itu ada di dalam kurikulum, kemudian terkait dengan proses pembelajaran itu juga masuk dalam unsur-unsur etika, moralitas, dan sikap tadi. Menurut Bapak seberapa penting kira-kira case by learning tadi, misalnya analisis putusan pengadilan kah? Atau mungkin apakah kita bisa juga melakukan analisis terhadap proses perkara pengadilan yang belum diputus oleh pengadilan, itu bisa nggak kira-kira dipelajari secara metodologis oleh pemikir hukum gitu, tidak hanya secara doktriner. Kan sudah banyak kan berkembang yang namanya penelitian sosiolegal kan, apakah itu juga bisa dibahas dalam diskursus ilmu hukum, ataukah memang kita masih harus menggunakan cara-cara konvensional untuk meneliti? Terkait dengan itu sebenarnya justru di dalam case based learning itu akan melihat sebuah kasus itu dari banyak sisi. Misalnya contoh ya, ada sekarang kebijakan terkait dengan pelarangan impor pakaian bekas atau thrifting. Nah, ada kemudian kasus kepala rumah tangga yang memang menghidupi keluarganya dari berdagang thrifting tadi. Nah, ketika kebijakan itu dilarang, kemudian mata pencahariannya tertutup, dia tidak bisa menafkahi keluarganya. Jadi ketika kita melemparkan kasus itu kepada mahasiswa, jadi mahasiswa tidak hanya melihat dari sisi bahwa menjual pakaian bekas impor itu udah dilarang loh, nggak boleh, itu merupakan pelanggaran. Tapi kita melihat dari sisi-sisi lainnya. Nah, itulah ada prinsip moralitas dalam menganalisis kasus tadi, terkait dengan bagaimana menghubungkan antara norma dengan sesuatu yang empiris gitu, fakta di lapangan. Itu menyesuaikan itu sebenarnya menjadi pembelajaran di dalam menganalisis kasus tadi. Oke. Nah, ini sebagai closing statement ya Pak, berarti karena kita sudah mendekati penghujung. Nah, kira-kira menurut Bapak nih sebagai praktisi di dalam pendidik hukum gitu, apakah ada solusi untuk misalnya beberapa pendidik atau mungkin mahasiswa supaya dapat mempelajari hukum itu berdasar tidak hanya sebatas pada hal yang sifatnya gramatikal atau tekstual gitu. Adakah solusi gitu untuk mahasiswa supaya dapat mahasiswa dan para pemikir hukum, juris, untuk memperbaiki kualitas aparat penegak hukum? Oke.
Yang paling pertama harus dilakukan oleh para pendidik hukum untuk tidak mendikotomikan mana argumentasi yang benar dan mana argumentasi yang salah. Tapi bagaimana kemudian mengapresiasi bagaimana mahasiswa membangun argumentasinya itu dalam berbagai macam sudut pandang. Nah, para pendidik hukum juga bagaimana caranya supaya dia memancing gairah diskusi mahasiswa supaya tidak terkesannya hanya dosen ceramah kemudian didengarkan atau tidak ya urusan mahasiswa, tapi bagaimana kemudian para pendidik hukum ini, para pengajar ini juga menghasilkan mahasiswa yang kemudian kritis, analitis. Tentunya argumentasi yang dibangun tidak hanya berdasarkan hukum yang tekstual saja. Itulah pentingnya di dalam diskusi itu. Jadi melihat satu kasus dari banyak sisi, tidak hanya dalam satu perspektif saja. Baik Pak, terima kasih banyak atas waktunya. Saya pikir sudah cukup terkait dengan ini diskusi kita pada pagi hari ini. Nah, semoga Bapak bisa mengajarkan pembaharan hukum jauh lebih baik lagi demi memperbaiki kualitas aparat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam, Pak. Kualitas aparat penegak hukum kita memang jauh dari kata sempurna. Namun, semoga video ini dapat menjadi pembelajaran bagi aparat penegak hukum kita untuk memperbaiki kualitas hukumnya. Fiat Justisia Ruit Kulum, hendaklah tegakkan keadilan walau langit akan runtuh.